Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Mata Kuliah Matematika Diskrit Materi Himpunan bersama saya Dwi Aryani Finda Yuniarti. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar terkait himpunan ya, masih pada materi himpunan. Yaitu kita akan mempelajari operasi himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, dan prinsip inklusi eksklusi. Sebelum kita ke materi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nanti kita juga akan brainstorming, kemudian kita akan ke materi, contoh soal, kemudian latihan soal dan tugas. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan perkuliahan kita kali ini adalah mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait operasi himpunan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menerapkan sifat-sifat operasi himpunan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip inklusi eksklusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, kita brainstorming. Wah, ini yang lagi ngetren nih, Squid Game. Tapi di sini kita mainan angka ya, mainan bilangan, tebak-tebakan. Ternyata ada 3 square ya. Di sini 21, terus segitiga, ada 2 segitiga dan 1 persegi di sini. Hasilnya adalah 19. Ada lingkaran, ternyata ada segitiga dan ada persegi. Hasilnya adalah 15. Dan kalau kita lihat dari sini ya, maka persegi itu nilainya adalah 7. Iya, betul sekali. Kemudian segitiga, karena persegi ini 7, berarti segitiga kan tinggal berapa? 12 ya, 12 bagi 2. Jadinya segitiganya adalah 6. 7 ditambah 6, udah 13. Berarti lingkaran adalah 2. Betul ya? Pertanyaannya, kalau 1 persegi ditambah lingkaran dikalikan dengan segitiga, hasilnya adalah, harusnya kan tadi ini ya dulu ya, apa namanya, ini soalnya dulu, tapi kita malah bahas langsung jawabannya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, hasilnya berapa kira-kira? Kita lihat dulu, perseginya berapa? 7. Ditambah berapa? Ternyata ditambah 2. Dikali berapa? Dikali 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 19 ya. Jadi nggak bisa kita jumlahkan dulu. Jadi harus kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan. Oke. Kita lanjut ke materi operasi himpunan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah di sini adalah gabungan, union, irisan, intersection, ada komplement dan juga selisih himpunan. Oke, kita ke irisan, irisan dulu, intersection. Irisan dari A dan B dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. A irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota-anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Jadi anggota di A juga anggota di B. Kalau di gambar, kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Contoh misalnya di sini nih, A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. B itu 2, 4, 6, 8. Maka A irisan B, udah kita lihat di mana anggota A itu ada juga di B gitu. Berarti kan ada 2, 4, dan 6. Kalau kita gambarkan diagram Venn ya seperti ini. Ini ada angkanya duluan ya. Oke. Ini A 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus B di sini adalah 2, 4, 6, dan ini 2, 4, 6, dan 8. Maka A irisan B di sini 2, 4, 6. A irisan B adalah 2, 4, 6. Jadi anggota di A juga anggota di B gitu. Terus yang kedua adalah gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B dinotasikan dengan seperti huruf U ya, huruf U. Himpunan yang anggotanya seperti itu.
himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Jadi digabung gitu. Ini semesta, S, kita A di sini. A itu berapa aja sih misalnya gitu. Atau ini secara umumnya aja ya. Jadi anggota A, anggota B digabungin gitu. Termasuk irisannya enggak? Iya, termasuk. Jadi semuanya. Gabungan A dari gabungan A dan B itu adalah gini. Oke. Ya. Anggota di A atau anggota di B. Oke, kita ke contoh soal gabungan nih A 13579, B 2357, maka A gabungan beda gabungannya. Tapi kalau yang sudah jadi nggak boleh ada double ya, bilangan double itu nggak boleh. Jadi harus 13579 sama 2357 ya, 3 di sini kan ada nih, 57 di sini kan ada. Jadi tulis aja 12357. Tahu. Oke, ini semesta, kita tuliskan himpunan A terlebih dahulu, kita tuliskan himpunan anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian anggota B di sini adalah 2, 3, 5, 7 ya, 2, 3, 5, 7. Oh, sorry. Ini harusnya saya ada kesalahan sedikit, harusnya digambar ini ya, 2-nya itu di luar B. Oke, biar tidak terjadi kesalahpahamannya. Saya ini lagi. Oke. Ini di ini 2, 3, 5, 7, 9. Iya, 2, 3, 5, 7 ya. A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9. Oke, ini adalah gabungan. Terus kita ke komplement. Diketahui himpunan semesta S dan himpunan A, maka A subset S merupakan komplement dari A. Dinotasikan dengan A komplement adalah himpunan semua objek di S yang tidak termasuk di A. Jadi dia adalah sisanya gitu. Jadi yang bukan A. Ya, ini di sini. Kalau diketahui S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan B-nya itu adalah 1, 2, 3, 6, maka B komplementnya, ini masih A ya, B komplementnya itu adalah ya yang bukan B, gitu, yang bukan B. Ini B, saya tuliskan di sini B. Sengaja saya gini, biar apa? Biar kita, biar teman-teman tuh tahu, oh iya ternyata ini salah Bu, gitu. Oke. Paham ya? Jadi dia bukan di B, tapi dia masih di S gitu. Itu adalah B komplementnya. Di sini A komplement atau himpunan komplement. Terus operasi himpunan yang selanjutnya adalah selisih himpunan. Apa sih selisih himpunan itu? Nah, selisih dari A dan ditranslasikan dengan A min B. Merupakan himpunan yang anggota-anggotanya anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Jadi A min B, A min B, anggota di A tapi bukan B gitu. Kalau B min A ya berarti anggota di B bukan di A gitu. Paham ya? Ini gampang kok. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Misal A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan B adalah 1, 7. Maka A min B ya ini. Yang bukan B A saja gitu. Yang A saja. Bukan nggak ada campur tangan dari B. Nggak ada irisan. Seperti itu. Oke. Terus ada beberapa macam sifat-sifat operasi pada himpunan. Ada banyak ya sebenarnya. Yang pertama adalah identitas nih, jadi yang paling dalam. Identitas, kemudian ada penyerapan, ada dominasi, ada komplement, ada idempoten, ada juga asosiatif, ada komutatif, distributif, dan komplement kedua. Ini nggak usah dihafalin, tapi dipahami. Kalau misalnya ada soal, oh iya sifat-sifat operasi himpunan, langsung dibuka. Gitu. Jadi nanti kebiasa gitu, oh ternyata kalau komutatif tuh AB berarti BA gitu kan, itu komutatif. Asosiatif ABC, AB dikalikan C,
A dikalikan BC gitu. Bisa kan? Oke. Sekarang kita ke prinsip inklusi eksklusi ya. Jadi kasus 1. Suatu hari dibagikan kuesioner terkait mata kuliah yang digemari oleh mahasiswa program studi pemeliharaan jaringan. Adapun datanya adalah mahasiswa yang menyukai mata kuliah matematika atau konsep pemrograman, atau keduanya. Jika 25 mahasiswa menyukai mata kuliah matematika, 13 mahasiswa menyukai mata kuliah konsep pemrograman, dan 8 mahasiswa menempuh kedua-duanya atau menyukai kedua-duanya, berapa banyak mahasiswa pada program studi pemeliharaan komputer dan jaringan yang terdaftar tersebut? Nah, udah baca soalnya aja tuh kadang, aduh kok soalnya banyak banget gitu. Kadang aduh kok bikin pusing soalnya gitu ya. Tapi jangan menyerah dulu karena terkadang soal yang panjang belum tentu dia itu susah gitu. Oke ya, kita ke penyelesaiannya. Misalnya gini, A adalah himpunan mahasiswa yang menyukai matematika. Kemudian B adalah himpunan mahasiswa yang menyukai konsep pemrograman. Berarti tadi kan diketahui tuh kalau yang 25 itu matematika, 13 itu pemrograman, dan 8 itu suka keduanya. Berarti pertama kuncinya itu harus di keduanya dulu, dari paling dalam gitu, yang paling dalam. Ternyata kan keduanya dulu, keduanya adalah 8. Berarti kalau A itu 25, sisanya kalau udah 8 berarti berapa? Oh iya 17. Yang satunya 13. Oh berarti ini 5. Oh iya. Ternyata kalau kita jumlahkan dengan diagram Venn itu hasilnya seperti ini. Oh, 17 ditambah 8 ditambah 5. Kelihatan deh 30. Itu kalau kita menggunakan diagram Venn. Kalau nggak menggunakan diagram Venn gimana Bu? Ada teoremanya, ternyata ada rumusnya gitu. Ada rumusnya adalah A gabungan B, kan kita disuruh mencari banyaknya mahasiswa tersebut tuh. Berarti di sini A gabungan B itu adalah A sendiri yang tadi disebutkan, ditambah dengan B yang disebutkan, tapi dikurangi dengan irisannya. Kenapa kok dikurangi dengan irisannya? Karena irisannya itu dihitung double. Kalau A itu kan semuanya di sini. B itu kan semuanya di sini, otomatis kan ini dihitung double. Iya nggak? Jadi dikurangi dengan A irisan B. Hasilnya ternyata sama, 30 orang. Jadi banyaknya mahasiswa adalah 30 orang. Gitu. Ibu harap paham. Saya harap paham, teman-teman semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan. Kita lanjut ya. Jadi prinsip inklusi eksklusi itu pada kasus 1, tentunya kita dapat menentukan banyaknya anggota, 2 gabungan himpunan berhingga ya. A dan B adalah jumlah dari banyaknya anggota kedua himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota yang beririsan. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya bilang, karena yang beririsan itu dihitung 2 kali. Prinsip tersebut disebutlah dengan prinsip inklusi eksklusi gitu. Jadi ada rumusnya nih. A gabungan B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi banyaknya A irisan B. Oke. Ini lemanya. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka A gabungan B tentu kalau saling lepas kan nggak ada yang beririsan ya. Udah A ditambah B saja. Kalau teorema yang di sini adalah kalau ada 2 himpunan A dan B, himpunan berhingga ya, maka A gabungan B seperti yang tadi sampaikan, banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi dengan banyaknya irisan A dan B. Bagaimana kalau lebih dari 2? Misalnya 3, ya udah berarti A ditambah B ditambah C, itu kan masing-masing satu-satu kan. Terus dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 2 jadi tuh dua macam himpunan dengan A dan B, dikurangi A irisan C, dikurangi B irisan C gitu, terus ditambah dengan berapa? Ketiganya gitu. Terus kalau misalnya sampai N gitu terus plus min gitu ya. Plus min sampai N gitu. Ini. Sampai ke N atau ke R di sini. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke latihan soal. Saya harap paham. Jadi intinya saya ulangi lagi ya yang di sini kalau 3 ya udah berarti 1 2 3 kan. Yang 1 1 itu ditambah, yang 2 2 itu dikurangi, yang 3 3 itu ditambah. Nanti kalau 4 gimana ya? Yang 4 4 dikurangi gitu. Iya bener ya, yang 4 4 dikurangi, yang 3 kan ditambah, yang 4 dikurangi, kayak gitu terus ya. Sampai ke N, sampai ke R. Oke, kita lanjut ke latihan soal.
Ada 3 soal di sini ya, kita bahas satu per satu. Yang pertama, jika diketahui A itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 kurang dari 20, di mana X bilangan ganjil, dan B di sini adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 20, di mana X bilangan prima, tentukan A irisan B. Oke, di sini kita tahu, kita tentukan dulu masing-masing anggotanya. Ternyata bilangan ganjil kan gini, lebih dari 1 kurang dari 20 ini ya. Terus yang bilangan prima ternyata ini, maka A irisan B-nya adalah yang ada di A ada juga di B. Ternyata adalah 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Oke, gampang ya. Ini menentukan irisan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah dengan menggunakan diagram Venn, tunjukkan bahwa ini A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Ini kita tentukan aja yang ruas kiri di sini ternyata kalau digambar seperti ini, ya, kita arsir yang paling tebal ini yang hitam, ini adalah daerah dari A irisan B gabungan C. Kemudian yang kedua, kita membuktikan yang A irisan B gabungan A irisan C. Ya, ternyata sama. Dapat dilihat pada gambar atau daerah yang diarsir terbukti bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Gitu. Paham ya? Ini bisa kita gambar. Oke. Selanjutnya, terdapat 3 program studi di Akademi Komunitas Negeri Pacitan, yaitu pemeliharaan komputer jaringan, TSP, Tata Laksana Studio Produksi, terus pemeliharaan kendaraan ringan. Setiap calon mahasiswa baru boleh memilih lebih dari 1 prodi, misalkan terdapat 1.232, amin ya, mahasiswa AKN Pacitan semoga semakin bertambah terus. Calon mahasiswa yang memilih prodi PKJ, 879 memilih TSP, 114 memilih PKR, 103 memilih PKJ dan TSP, 23 memilih TSP dan PKR, 14 memilih PKJ dan PKR. Jika jumlah calon mahasiswa baru adalah 2092, banyak orang yang memilih ketiganya itu berapa gitu. Nah, di sini kita punya rumus tadi ya, kalau A gabungan B gabungan C itu sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B ditambah banyaknya C, dikurangi dengan A irisan B, dikurangi dengan A irisan C, dikurangi dengan B irisan C, ditambah dengan gabungan ketiganya atau irisan ketiganya. Kita tulis sesuai dengan apa yang diketahui. 2092 sama dengan 1232 ditambah 879 ditambah 114 dikurangi 103 dikurangi 23 dikurangi 14 ditambah yang ditanyakan ini. Ya, kita hitung ternyata ketemunya adalah 7 gitu. Gampang kan? Gampang sekali. Ini adalah contoh soal yang nomor 3. Ketemunya 7 mahasiswa, 7 orang. Nah, sudah kita masuk ke tugas pertemuan ke-6. Saya harap apa yang saya sampaikan mudah diterima, bisa membuat teman-teman semuanya tambah semangat dalam belajar matematika, karena sejatinya matematika itu memang mengasihkan ya, sehingga bisa mengerjakan tugas dan kumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.